Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time Beach Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Senin tanggal 17 September tahun 2025. Bagaimana kabar Anda? Sehat selalu ya? Tuhan memberkati. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dengan hikmat iman. Bacaan diambil dari liturgi Gereja Katolik dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35 dan surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita manusia tidak mampu mengenali tanda-tanda kehadiran Allah di tengah hidup kita. Mengapa? Karena hati kita masih keras dan hati kita yang masih tertutup, bukan? Injil Lukas hari ini menggambarkan hal itu. Yesus berkata generasi ini seperti anak-anak yang bersiul dan bernyanyi, tetapi tidak mendapat tanggapan. Yohanes Pembaptis datang dengan gaya hidup asketis, sederhana, penuh pertobatan, namun dituduh kerasukan setan. Yesus sendiri datang dengan cara yang berbeda, makan dan minum bersama orang berdosa, tetapi justru dituduh pelahap dan peminum anggur. Kita menyadari bahwa Allah dapat menyatakan diri dengan cara yang beragam. Yohanes melambangkan pertobatan, Yesus melambangkan kerahiman dan kehadiran. Dua-duanya adalah wajah Allah sendiri. Namun generasi itu menolak kedua-duanya. Yesus kemudian menegaskan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara-saudari, hikmat Allah tidak bisa diukur dengan standar dunia manusiawi kita. Hikmat sejati hanya dapat dilihat dengan kacamata iman. Kemampuan untuk mengenali karya Allah dalam suka maupun duka, dalam pertobatan maupun dalam suasana pesta, dalam teguran maupun dalam kasih. Inilah yang disebut gereja sebagai perbedaan roh. Menilai mana yang sungguh datang dari Allah sendiri dan mana yang hanya suara dunia. Menutup diri berarti kita gagal melihat kairos, yaitu waktu Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Yesus mengundang kita untuk tidak statis dalam iman, tidak kaku dalam pola pikir, melainkan mencoba terbuka dari setiap karya Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Hikmat sejati adalah mampu melihat Allah yang bekerja di balik segala situasi hidup. Orang yang berhikmat adalah mereka yang membuka hati pada cara Allah yang selalu baru, peka terhadap tanda-tanda kecil kehadirannya, dan berani mengubah cara pandang serta cara hidup, sehingga iman tidak berhenti pada formalitas, melainkan menjadi hidup dalam roh. Sayangnya saudara, orang Yahudi pada waktu itu terikat kepada ekspektasi tertentu tentang Mesias. Karena itu, ketika Allah hadir dengan cara yang berbeda, mereka menolaknya. Bukankah hal ini juga sering terjadi dalam hidup saya dan kita semua? Kita mencari Tuhan hanya dalam mukjizat, tetapi tidak melihatnya dalam penderitaan. Kita ingin Tuhan hadir dalam kemegahan, tetapi menolaknya dalam kesederhanaan. Hikmat iman berarti kita harus berani untuk berubah, saudara. Dari sikap menghakimi menjadi sikap yang terbuka.
Dari hati yang kaku menjadi hati yang peka. Dari iman yang formal menjadi iman yang relasional. Saudara-saudariku, dunia kita hari ini juga tidak jauh berbeda. Dunia sering menolak Injil. Ada yang menganggapnya Injil itu terlalu serius, terlalu keras. Ada yang menganggapnya terlalu penuh kasih. Inilah juga yang dipesankan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Dalam suratnya Paulus menegaskan bahwa Timotius harus mampu berdiri teguh dan mengambil keputusan bijaksana sebagai gembala jemaat. Dasar iman bukanlah selera manusia, melainkan Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Paulus menyebutkan 3 hal penting untuk kita juga. Pertama, bahwa gereja itu adalah keluarga Allah yang hidup. Rumah kasih, pengajaran dan teladan nyata. Kedua, gereja adalah tiang penopang dari dasar kebenaran yang harus tetap kokoh di tengah dunia yang mudah goyah. Ketiga, Yesus Kristus adalah misteri iman yang hadir sebagai manusia, dibenarkan dalam roh, diwartakan kepada bangsa-bangsa, diimani di dunia, dan ditinggikan dalam kemuliaan. Maka saudara-saudariku, inilah panggilan kita. Sebagai pribadi, kita diajak untuk peka terhadap kehadiran Allah dalam suka maupun duka, dan berani mengubah cara pandang agar iman kita tidak dangkal. Sebagai gereja, kita tidak boleh hanya menjadi penonton zaman, melainkan berdiri teguh sebagai tiang penopang kebenaran yang mewartakan Injil meski tidak selalu sesuai dengan selera dunia. Dan sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk hidup seimbang, mendegur dengan kebenaran seperti Yohanes, sekaligus merangkul dengan kasih seperti Yesus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka hati. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menolak tanda-tanda Allah karena hati kita yang tertutup. Mari kita hidup dengan hikmat iman, membaca tanda zaman, setia pada Kristus, dan menjadi gereja yang menghadirkan kasih Allah di dunia ini. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk semakin bijaksana dalam iman, agar kita tidak hanya menganalisis situasi, tetapi sungguh menghidupi misteri Kristus yang hadir, yang mati, dan yang bangkit, dan yang dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.